Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 01 akan mempresentasikan hasil kami dengan judul Teknologi Asistif bagi Tunanetra. Saya sendiri, Rianti Nur Ariska Setiawati, ada teman-teman saya yaitu Istiqomah, Tasya Riaunia, Winda Maulida Lestari, dan Putri Nova Amanda. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi teknologi asistif. Teknologi asistif adalah istilah umum yang mencakup alat bantu, adaptif, dan rehabilitasi untuk individu dengan disabilitas dan mencakup hampir semua hal yang mungkin digunakan untuk mengkompensasi kurangnya kemampuan tertentu. Menurut Pratt dan Bowser 2005. Kemudian ada teknologi asistif melayani dalam menjembatani kesenjangan ini dengan membantu dalam praktik mendidik anak-anak di kelas yang sama, termasuk anak-anak dengan cacat fisik, mental, dan perkembangan menurut Smith et al. 2005. Kemudian ada menurut Lancioni DKK 2013 menyatakan bahwa teknologi asistif mengacu pada berbagai perangkat dan layanan yang terkait dengan penggunaannya, yaitu untuk membantu penyandang disabilitas, pendidikan dan rehabilitasi khusus agar dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian ada macam-macam teknologi asistif. Di sini ada teknologi asistif dengan teknologi rendah, cenderung lebih sederhana, sedangkan yang berteknologi tinggi lebih modern dan canggih. Nah, di sini adalah contoh perlengkapan teknologi rendah dan teknologi tinggi yang membantu. Di sini ada contoh perlengkapan teknologi rendahnya, keyboard bertombol warna, pembalik halaman mekanis, jam yang dapat berbicara, tape recorder, tablet sentuh. Dan untuk perlengkapan teknologi tingginya, ada printer braille, program membaca layar, pengolah suara, pemindai teks, perlengkapan input yang dikendalikan pandangan. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Istiqomah. Baik, yang selanjutnya ini sambungan dari materi tadi. Jadi, keberhasilan dan penerapan perangkat teknologi asistif itu dapat diukur sebagai berikut. Yang pertama, kompatibel dengan aspirasi pengguna, kebutuhan emosional, cara hidup dengan budaya dan istiadat setempat, tidak mengganggu oleh standar lokal, dan secara fisik nyaman dari perspektif pengguna. Ini harus menjamin keamanan pengguna berguna dalam berbagai situasi menurut Warger. Lalu yang kedua, harganya itu murah dan mudah dalam membelinya. Yang ketiga, mudah digunakan dan harus dimengerti oleh pengguna dengan paparan terbatas pada teknologi atau mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang disebut portable. Yang selanjutnya mengenai pentingnya teknologi asistif. Yang pertama, teknologi asistif ini dirancang sesuai dengan kebutuhan akademik. Jadi kenapa penting? Karena untuk membantu berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas akademik seperti reglet, membantu dalam menulis tunanetra, lampu artikulasi, printer braille, JAWS, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi asistif ini juga dikembangkan sesuai dengan kepentingan aktivitas sehari-hari, yaitu dapat membantu, mempermudah, serta mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dan mengatasi kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas daily living serta kebutuhan lainnya. Contoh alatnya itu seperti kursi roda, kursi untuk BAB, tongkat penyeberangan, pemanas nasi yang bersuara, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya berdasarkan fungsinya, teknologi asistif itu dapat digunakan untuk yang pertama mengakses alat lain, yang kedua meningkatkan komunikasi, yang ketiga meningkatkan kinerja akademik, dan yang keempat meningkatkan keterampilan hidup yang mandiri.
Baik, terima kasih Istiqomah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nova Amanda. Baik, selanjutnya di sini ada definisi tunanetra. Menurut Persatuan Tunanetra atau Pertuni 2004, tunanetra adalah mereka yang tidak dapat melihat sama sekali atau total blind, dan mereka juga yang masih memiliki sisa penglihatan namun tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Tunanetra berat atau blind adalah mereka yang tidak bisa melihat sama sekali atau tidak memiliki persepsi cahaya, yang sehingga untuk keperluan belajarnya ia menggunakan indera-indera selain indera penglihatan. Baraga dan Erin 1991 dalam buku pengantar anak berkebutuhan khusus. Misalnya membaca menggunakan tulisan Braille yang dibaca melalui ujung-ujung jari atau rekaman audio yang dibaca melalui pendengaran. Sedangkan tunanetra ringan atau low vision, apabila setelah dikoreksi penglihatannya masih sedemikian buruk, tetapi fungsi penglihatannya dapat ditingkatkan melalui penggunaan alat-alat bantu optik dan modifikasi lingkungan. Menurut Korn dan Reiser 1989, buku pengantar anak berkebutuhan khusus. Terima kasih untuk Putri Nova Amanda. Kemudian akan disampaikan oleh Tasya Riaunia Firda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunanetra. Menurut Sari Rudiati, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak tunanetra. Yang pertama, rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, verbalisme, perasaan rendah diri, adatan, suka berfantasi, berpikir kritis, dan pemberani. Lalu ada permasalahan yang sering dihadapi oleh tunanetra. Yang pertama, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesulitan dalam hal pendidikan. Yang ketiga, masalah penyesuaian diri. Yang keempat, masalah penyaluran ke tempat kerja. Dan yang kelima, ada masalah emosional. Nah, selanjutnya ada teknologi asistif bagi tunanetra. Yang pertama itu ada JAWS, yaitu aplikasi screen reader yang berguna untuk menerangkan tampilan pada layar monitor dengan suara. Yang kedua ada Braille, itu ditulis, menonjol atau timbul di atas kertas dan dibaca dengan cara meraba secara lembut dan perlahan-lahan tulisannya. Terima kasih Tasya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Maulida Lestari. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Riaunia Firda mengenai teknologi asistif tunanetra. Di sini ada yaitu penerjemah Braille, yaitu mempermudah tunanetra membaca dengan memanfaatkan indera pendengarannya, jadi tidak perlu meraba. Itu di situ ada ditampilkan contoh gambarnya. Kemudian yang keempat ada kacamata pintar, yaitu diperuntukkan untuk yang kehilangan penglihatan atau yang penglihatannya rendah. Next. Kemudian ada magnifikasi tidur dengan layar, yaitu alat ini berguna untuk memperbesar tulisan. Kemudian selanjutnya ada telesensori, yaitu alat yang digunakan untuk memperbesar huruf awas agar terbaca oleh penderita tunanetra low vision. Kemudian selanjutnya. Kemudian ada tongkat, yaitu alat bantu yang umum diajarkan sebagai alat bantu mobilitas di sekolah, khususnya tunanetra sekolah khusus tunanetra, yaitu adalah tongkat tersebut. Kemudian yang kedelapan ada player digital executable system atau DAISY player, yaitu mempermudah penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi dari buku tertentu yang telah diubah menjadi bentuk suara. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.